Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang lingkaran. Eh, untuk lingkaran di sekitar kita itu banyak sekali. Contohnya adalah mm, jam dinding. Jam dinding kita itu mungkin bentuk bentuk luarnya itu bisa macam-macam. Ada yang kotak, gitu ya teman-teman. Ada yang lingkaran. Tetapi teman-teman kalau jam kita itu bukan digital, nah itu jamnya masih eh, yang pakai jarum ini, pasti dalamnya bentuknya lingkaran, ya teman-teman. Dalamnya, munitannya. Kemudian koin, apakah ada koin yang bentuknya tidak bulat, teman-teman? Coba ya nanti silahkan di browsing apakah eh, ada koin dari negara mana yang bentuknya tidak bentuk lingkaran. Tahun berapa, negara mana, gitu ya teman-teman ya, silahkan dicari. Nah, keunggulan bentuknya lingkaran itu apa? Pasti ada tujuannya. Kenapa bentuknya koin itu kebanyakan negara memakai bentuk lingkaran. Kemudian roda sepeda kita atau roda mobil kita. Kenapa sih bentuknya lingkaran? Nah, pasti ada tujuannya. Apakah ada sepeda yang rodanya bentuknya segitiga atau segi empat? Mungkin ada, tetapi apa keunggulan dari roda yang bentuknya lingkaran gitu ya, teman-teman ya? Pasti dia akan apa mengurangi gaya gesekan. Kalau roda kita bentuknya segitiga, pasti dia akan gelindingnya atau mencapai ke tujuannya itu pasti akan lambat. Kalau lingkaran itu mengurangi hambatan gitu, teman-teman. Kemudian kancing baju. Kancing baju siapa yang bentuknya bukan lingkaran, tapi mayoritas lingkaran ya, teman-teman ya. Kancing baju. Tapi mungkin ada yang kancing bajunya bentuknya segitiga. Coba kelebihan lingkaran dan segitiga. Kalau segitiga mungkin gampang lepasnya gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian cincin. Siapa yang punya cincin bentuknya segi enam beraturan atau segitiga mungkin pasti lebih banyak yang bentuk lingkaran ya teman-teman ya. Kenapa? Karena jari kita bentuknya silinder ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya lagi, ini untuk CD teman-teman ya. Kalau mungkin zaman sekarang sudah jarang kalian melihat bentuk ini. Atau piringan hitam gitu ya teman-teman. Nah, pasti bentuknya lingkaran. Apakah ada piringan hitam yang bentuknya segitiga? Coba nanti silahkan browsing. Apakah ada gitu ya teman-teman ya. Kemudian donat. Kenapa donat bentuknya bulat, lingkaran? Ya. Apakah ada donat yang bentuknya segitiga atau bentuknya silinder? Mungkin ada, tapi lazimnya donat itu, ya bayangan kita adalah bentuk lingkaran. Kemudian piring. Apakah ada di rumah kalian piring bentuknya daun? Ada ya teman-teman ya, model sekarang ya. Tapi mayoritas piring itu bentuknya lingkaran. Kemudian biang lala. Kenapa biang lala bentuknya lingkaran? Apakah ada biang lala yang bentuknya bukan lingkaran? Mungkin ada, tetapi kenapa biang lala mayoritas lingkaran? Gitu ya. Karena ada porosnya, gitu ya, teman-teman ya. Kemudian berputar. Kemudian ada lagi, ini apa teman-teman? Ya, betul. Em, apakah ada bentuk apa setir mobil yang bentuknya bukan lingkaran? Mungkin ada. Kalau setir sepeda bentuknya begini ya teman-teman ya. Nah, ini buat tangan, ini buat tangan. Tapi mayoritas sih setir mobil bentuknya lingkaran ya teman-teman ya. Atau ada lagi. Nah, ini apa teman-teman? Di mata kita ada pupil bentuknya lingkaran.
Apakah ada pupil mata kalian bentuknya segitiga? Nggak ada ya teman-teman ya, lingkaran semua ya. Hmm. Oke, kemudian sebenarnya bentuk lingkaran di sekitar kita masih banyak lagi ya teman-teman ya, nggak cuma ini. Oke, kemudian kita lanjut. Em, Bentuk lingkaran yang nggak nampak di mata kita. Nah, contohnya apa? Kalau misalnya teman-teman pernah mendengar berita tentang em, apa gempa bumi terjadi di misalnya nih, nah ada kejadian gempa bumi terjadi di Jawa Tengah nih misalnya. Nah, ada pusat gempanya. Nah, pasti dari BMKG menyatakan di berita begitu ya teman-teman ya. Pusat gempanya di, nah misalnya di mana lokasinya. Kemudian ada radius yang merasakan dampak gempa misalnya. Oh, merasa getarannya di radius berapa. Nah, ini bentuknya pasti lingkaran teman-teman karena ada pusatnya gempanya di mana. Kemudian radius jangkauan dia terasa getaran atau rusak parah mungkin rumahnya. Itu ada radiusnya, itu pasti kita membayangkan dia bentuknya lingkaran. Kemudian ada lagi, nah, em, kenapa kalian bisa terlacak nih kalau kalian bawa HP, kemudian kalian terlacak, oh kalian ada di posisi ini. Oh ternyata dia berada di posisi ini. Nah, ini tower sinyal handphone kita. Nah, ini memancarkan sinyalnya. Nah, ada radius-radiusnya nih. Jarak berapa kilo atau berapa mil. Nah, kalau kalian terlacak di daerah ini, oh ternyata dia eh, dari tower, nah orange, yang orange ya ini ya, tower orange itu dia terlacak di, nah ini lingkaran pertama itu 1 mil, nah ini misalnya ya 1 mil, kemudian lingkaran kedua radius berapa ini, radius 2 mil dan seterusnya. Nah kita lihat dia ada di lingkaran berapa, 1, 2, 3, 4, oh nih ada di 4 mil untuk yang tower orange. Kemudian dari tower hijau dia ada di berapa nih? 1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Nah, pada 5 mil, radius 5 mil, dan seterusnya dari tower. Maka dia bisa terlacak, oh ada di posisi yang mana, di mana, begitu ya teman-teman ya. Dan masih banyak lagi, pokoknya yang berkaitan dengan sinyal, itu pasti bentuknya lingkaran. Kenapa? Nah, sekarang kita lihat, apa definisi lingkaran itu sebenarnya. Oke, nah teman-teman, menurut kalian, lingkaran itu yang mana? Apakah di sini? Apakah yang ini? Apakah yang di sini? Nah, teman-teman, kita lihat definisi lingkaran. Nah, teman-teman, lingkaran itu adalah yang di sini. Nah, ini misalnya ini titik A, A1 misalnya, di sini A2, sini A3, dan seterusnya. Nah, di sini inilah yang disebut lingkaran. Nah, ini ya teman-teman yang banyak sekali. Nah, maka lingkaran itu adalah himpunan titik-titik pada bidang datar, pada garis bidang datar. Nah, yang hitam ini ya, mungkin ya. Semuanya berjarak sama nih dari suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu berarti dari sini nih. Nah, dia selalu berjarak sama. Nah, titik A1 ke sini, A2 ke sini. Ini jaraknya selalu sama. Nah, jarak ini selalu sama. Nah, maka yang disebut lingkaran adalah posisi-posisi A1, A2, A3, dan seterusnya. Inilah yang disebut lingkaran. Jadi, karena banyak sekali titiknya, maka di sini disebutkan himpunan titik-titik pada garis bidang datar. Nah, ini bidang datar ya, teman-teman ya, bukan bola gitu ya, teman-teman ya. Yang semuanya itu jaraknya sama ke suatu titik tertentu. Nah, sekarang jarak yang sama itu nanti disebut apa? Titik tertentu itu nanti disebut apa? Nah, titik tertentu itu nanti namanya adalah pusat lingkaran. Kemudian jarak yang sama tadi disebut sebagai jari-jari lingkaran. Nah, kemudian teman-teman,
Yang daerah hijau ini adalah disebut daerah lingkaran. Daerah lingkaran. Nah, nanti kalau misalnya ada gempa bumi nih, pusat gempa bumi ada di misalnya ujung kulon. Nah, kemudian yang merasakan gempa itu ada di radius misalnya 3 kilometer. Nah, berarti daerah yang jaraknya 3 kilometer dari pusat gempa, tadi ujung kulon, nah ini adalah daerah-daerah ini, mereka masih merasakan getaran gempa. Nah, kemudian misalnya dari Badan eh, BMKG itu menyatakan bahwa radius 1 kilometer, nah ini 1 kilometer, itu rumahnya mengalami rusak parah. Nah, berarti daerahnya adalah di sini. Nah, radius 1 kilometer ini rusak parah nih rumahnya mungkin sudah temboknya sudah ada yang retak-retak gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau yang di radius 3 kilometer di sini mungkin hanya getaran. Jadi nggak sampai rusak gitu ya teman-teman ya. Nah, begitu berarti nanti daerah. Nah, daerah kita bisa memperkirakan. Nah, yang rusak parah ini, nah nanti ada berapa kira-kira rumah yang bakal eh, kalau misalnya kita menyalurkan bantuan, nah kira-kira berapa rumah yang membutuhkan bantuan gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut sekarang. eh Unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur lingkaran yang pertama itu adalah, nah ini adalah pusat lingkaran, pusat. Ini adalah pusat lingkaran. Nah, pusat lingkaran itu apa teman-teman? Pusat lingkaran adalah suatu titik, suatu titik yang terletak di pusat atau di tengah-tengah lingkaran gitu ya teman-teman ya. Itu, nah ini kalian lanjutkan sendiri ya teman-teman, silahkan dicatat. Kemudian unsur yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Nah, ini yang tadi yang disebut jarak yang sama tadi adalah jari-jari lingkaran. Ini R adalah jari-jari atau radius gitu ya, lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran itu apa teman-teman? Ya jarak yang sama tadi ke titik pusat gitu ya. Kemudian unsur yang berikutnya adalah, nah, garis yang menghubungkan titik A ke titik C itu namanya adalah AC. Nah, kita menuliskannya begini, ada garis lurus di atasnya, itu berarti garis lurus atau ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ya, ini adalah namanya tali busur. Nah, tali busur tadi apa? Silahkan dicatat. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, ini titik A ini pada lingkaran, titik C juga pada lingkaran, titik B pada lingkaran. Kalau titik O tadi adalah titik pusat lingkaran. Nah, kalau saya buat titik di sini, ini titik D misalnya. Titik D apa? Dia di dalam lingkaran, di dalam lingkaran. Nah, kalau saya buat titik lagi di sini, misalnya titik E itu apa? Nah, ini titik yang terletak di luar lingkaran. Jadi, kalau berkaitan dengan masalah gempa tadi, kalau misalnya ini tadi radius, ini O adalah pusat gempa, kemudian radius terdampak gempa tadi adalah 1 kilometer tadi. Nah, kalau rumah kalian ada di posisi D, rumah kalian bakal mendapat bantuan nggak? Iya, karena kenapa dia titik D mendapat bantuan? Karena jarak titik D atau rumah D ke pusat gempa itu lebih pendek daripada radius gempa tadi yang terdampak rusak parah. Maka rumah D harus dibantu. Nah, kemudian titik E, kenapa dia di luar lingkaran? Karena apakah rumah E akan terdampak rusak parah? Tidak. Kenapa? Karena jarak jarak rumah E
ke pusat gempa itu lebih jauh atau lebih panjang ini ya jaraknya ya daripada radius gempa 1 kilometer, maka dia tidak perlu dibantu rumah gitu ya teman-teman ya, karena dia ada di luar lingkaran gitu. Nah, kemudian unsur yang berikutnya adalah, nah, ini adalah diameter. Kalau ini titik A, ini titik B, nah, A ke B ini adalah diameter lingkaran. AB. Nah, diameter lingkaran itu apa? Ini diameter lingkaran. Jadi diameter itu apa? Diameter adalah suatu tali busur ya, ini tadi ya, A ke B, merupakan salah satu tali busur nih. Karena titik A dan titik B ada pada lingkaran ya, maka dia adalah tali busur. Tetapi tali busur ini melalui titik pusat. Nah, ini pusatnya di sini. Maka diameter itu adalah bentuk khusus dari tali busur. Tali busur yang melalui pusat lingkaran. Atau diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut unsur yang berikutnya lagi. Nah, teman-teman, di sini ada warna yang berbeda nih, warna merah. Warna merah adalah AB, ini adalah busur. Nah, teman-teman, kalau tadi ruas garis berarti, nah, ruas garis itu garisnya lurus. Nah, saya buat garis lurus ini dari A ke B. Kalau garisnya lurus, ini adalah tali busur tadi ya. Nah, kalau di atasnya tadi menuliskan tali busur, itu adalah AB lurus garisnya. Nah, maka dia tali busur. Kalau AB kemudian di atasnya garis lengkung, dia adalah busur lingkaran gitu ya teman-teman ya. Ke. Nah, yang ini ada lagi, ada busur CD, CD. Nah, busur. Nah, ini ada lagi, ada busur BD ya di sini. Ini BD busur. Jadi busur itu adalah bagian dari keliling lingkaran ya teman-teman ya. Nah, di sini busurnya ada banyak. Dia hanya bagian-bagian kalau apa? Ada 2 titik pada lingkaran. Nah, kemudian bagian garis keliling lingkarannya, nah garis lengkung itu dia adalah busur namanya. Tuh. Kemudian unsur yang berikutnya adalah, nah teman-teman, ini daerah yang diarsir ini namanya adalah apa teman-teman? Masih ingat juring? Oke. Waktu SMP juga sudah pernah dipelajari ya. Jadi teman-teman juring itu adalah daerah lingkaran. Nah ini kan daerah lingkaran ya teman-teman ya. Tapi hanya dibatasi oleh 2 jari-jari nih, jari-jari dan sebuah busur. Oke, jadi juring adalah, silahkan dicatat, juring adalah bagian atau daerah lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari lingkaran dan sebuah busur lingkaran. Gitu. Nah, kemudian unsur yang berikutnya adalah, nah ini daerah yang diarsir warna merah, ini adalah namanya tembereng. Tembereng. Nah, tembereng itu apa teman-teman? Beda sama juring ya. Kalau juring itu bentuknya kayak potongan pizza. Nah, kalau tembereng itu dipotong lagi oleh ini apa namanya? Ini namanya tali busur ya. Jadi tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Oke, ini tadi busur ya. Begitu. Nah, kemudian masih ada lagi, satu lagi, apotema. Nah, ini apotema adalah yang ini. Nah, dia harus tegak lurus. Oke, jadi apotema adalah suatu ruas garis. Nah, ini ruas garis berarti dia lurus ya, teman-teman ya. Ruas garis dari pusat lingkaran, nah ini pusat lingkaran, titik O, yang tegak lurus terhadap, nah ini adalah tali busur tadi. Jadi, apotema adalah, silahkan ditulis, suatu ruas garis yang ditarik dari pusat lingkaran dan tegak lurus terhadap
Tali busur. Oke, kita lanjut sekarang. Busur lingkaran. Nah, teman-teman, busur lingkaran itu sebenarnya untuk apa? Nah, teman-teman, ini gambar apa? Oke, ini gambar mercusuar ya, teman-teman ya. Mercusuar itu sebenarnya fungsinya buat apa sih? Nah, kalau di lautan ini ada karang. Nah, di sini ini adalah karang. Supaya kapal, nanti kalau misalnya di sini ada kapal berlayar, nah, supaya dia tidak nabrak ke karang. Nah, kalau kapal ini nabrak karang, maka dia bisa eh, tenggelam ya, teman-teman ya, kapalnya. Nah, makanya mercusuar ini memancarkan sinyal, nah, akan ditangkap oleh radar yang ada di kapal. Nah, akhirnya nanti kapal bisa menghindari. Nah, misalnya ini mercusuar ini akan memancarkan misalnya, nah, radarnya seberapa jauh. Nah, ini kan nanti ada sinyal sinarnya memancar seberapa jauh. Nah, nanti kapal akan menangkap itu. Akhirnya kapal akan menghindari daerah eh, yang ada batu karangnya ini. Akhirnya kapal ini tidak akan tenggelam gitu ya, teman-teman ya. Nah, mercusuar nih tadi mercusuar dia memancarkan sinyal, apa ada sinar, nah ada sinarnya nanti sejauh apa ini pasti di sini daerah yang ada batu karangnya atau daerah yang tidak bisa dilalui oleh kapal ya, teman-teman ya. Nah, ini bentuk di lampunya. Lampu ini bisa berputar ke segala arah gitu supaya di area batu karang tadi. Nah, di sini. Ini tadi area mercusuar yang di mana kapal tidak boleh mendekat daerah ini. Nah, misalnya ini ada radiusnya. Nah, misalnya ini sorotan lampu dari mercusuar. Ini adalah eh, busurnya di sini. Nah, maka kapal tadi tidak boleh sampai nyebrang ini. Nah, kalau di sini boleh, ini masih batas aman pada garis lingkarannya, gitu ya teman-teman ya. Pada busur ini masih boleh, masih aman, gitu ya. Asal jangan nyebrang. Kalau di daerah-daerah sini masih aman dilalui kapal. Itu busur lingkaran. Nah, nanti ada sudut. Ini busur itu sepanjang daerah busur ini terbentuk oleh, nah, sudut ini namanya adalah sudut pusat nanti alfa ya. Alfa adalah sudut pusat. Nah, jadi sudut pusat ini akan mempengaruhi lebarnya busur, panjangnya busur, gitu ya. Intinya. Nah, sekarang kita lihat sudut pusat dan sudut keliling. Nah, teman-teman, tadi sudut pusat adalah yang ada di sini ya. Ini tadi daerah mercusuarnya tadi di sini. Nah, sudut pusat aja adalah, nah, di sini mercusuar tadi bisa memancarkan cahayanya selebar apa begitu ya, teman-teman ya. Alfa atau nama lainnya adalah sudut B. Kalau di sini O berarti OC, namanya adalah sudut pusat. Ini bukan dibagi ya, teman-teman. Namanya sudut pusat itu adalah, nah, sudut pusat itu harus berada pada pusat lingkaran. Nah, tadi O ini adalah pusat lingkaran ya. O adalah pusat lingkaran. Nah, O adalah pusat lingkaran. Jadi sudut pusat itu harus ada di pusat lingkaran dan ini kaki kaki sudutnya. Nah, kaki sudutnya ada dua, nah, kanan kiri ini adalah jari-jari lingkaran. Kemudian dia menghadap ke busur PC. Nah, kemudian kalau ada sudut yang ada di keliling lingkaran, nah ini si theta ini bacanya theta, atau sudut sudut BMC. Nah, ini namanya adalah sudut keliling. Nah, begitu. Sudut keliling ini berada pada keliling lingkaran. Nah, nanti kalau saya buat
sudutnya ada di sini. Nah, misalnya ini titik N. Saya buat sudutnya N ke B, kemudian N ke C, saya hubungkan. Nah, teman-teman, ini juga besarnya sebesar theta. Nah, teman-teman, dia menghadapnya ke busur yang sama tadi ya. Nah, ini saya tulis. Menghadap ke busur BC. Busur. Nah, begitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi ada sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang berada pada pusat lingkaran. Kaki sudutnya itu berupa jari-jari lingkaran. Sedangkan sudut keliling itu yang di sini namanya theta atau BMC, dia berada pada keliling lingkaran. Nah, ini ya, N juga iya. Pokoknya sudut yang ada di keliling lingkaran, nah di seputaran sini, ini namanya sudut keliling. Begitu ya teman-teman ya. Hmm. Nah, teman-teman, tadi sudut N atau di sini B, N, C ini menghadap ke busur yang sama yaitu BC, maka besarnya sama dengan BMC tadi ya di sini. Oke, saya tuliskan. Sudut BNC itu besarnya sama dengan sudut BMC, yaitu sebesar theta. Kenapa? Karena mereka menghadap ke busur yang sama. Oke, teman-teman. Nah, sekarang di sini sudut pusatnya adalah CAB. Dia menghadap ke busur BC. Nah, sekarang sudut kelilingnya yang mana? Nah, di sini sudut keliling harus ada di keliling lingkaran. Nah, berarti satu-satunya sudut di sini. Maka sudutnya adalah B. Nah, misalnya di sini M, B, M, C. Nah, ini adalah petanya. Kemudian yang di sini juga, ini sudut pusatnya sudah diketahui. Kenapa dia sudut pusat? Ada di pusat lingkaran. Nah, berarti sudut kelilingnya ada di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Dia menghadap ke busur yang sama. Oke. Nah, sekarang ini sudut pusat ada di BAC. Dia menghadap ke busur BC. Sekarang kita lihat sudut kelilingnya. Ada di keliling lingkaran. Berarti yang di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, untuk kasus yang berikutnya. Em, sudut pusat yang mana? Yang alfa. Alfa ada di sini. Nah, besarnya berapa nih? 180 derajat. Nah, jadi sudut alfa, alfa itu adalah sudut mana? BAC, BAC, BAC. Nah, sudut pusatnya 180 derajat ya, teman-teman ya. Nah, kemudian sudut kelilingnya mana? Tetanya ada di mana? Kita lihat, dia harus menghadap. Nah, ini alfa ini menghadap ke busur yang mana? Busurnya. Ya, ini di depannya. Jadi ini menghadap ke busur BC, busur ya. Nah, sekarang kita lihat sudut theta yang menghadap ke busur BC yang mana? Yang ini. Nah, berarti di sini sudutnya. Ini adalah theta. Sama dengan sudut BMC. Besarnya berapa? Oh, kok kayak 90. Yakin 90. Nggak tahu nih. Nanti kita cari rumusnya ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita gambar yang berikutnya. Sudut pusatnya mana? Yang ini. Nah, dia menghadap ke busur apa? BC. Nah, kita cari sudut keliling yang menghadap ke BC, yang BMC lagi. Nah, berarti ini adalah petanya. Oke, jelas teman-teman? Oke, nanti silahkan diulang lagi ya, tonton lagi ya. Kita lanjut sekarang. Nah, sekarang kita akan membuktikan atau mencari rumus tadi itu. Apakah tadi sudut em, nah, ini kita kembali di sini. Ini apakah benar ini 90 derajat gitu ya? Kalau sudut pusatnya 180, apakah sudut keliling menjadi setengahnya gitu ya teman-teman ya? Kita mau cari rumusnya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan gambar di sini. Ini kasus satu teman-teman ya. Kasus satu. Silahkan nanti dibaca di modulnya. Oke. Nah, teman-teman.
Kita akan mencari rumusnya. Apakah, nah, teman-teman, beta itu adalah tadi sudut pusat ya. Nah, kemudian alfa itu adalah sudut keliling. Nah, ingat teman-teman tadi harus menghadap ke busur yang sama ya. Nah, ini tadi sama-sama menghadap, yang ini juga menghadap ke busur BC. Harus sama ya. Kalau busurnya berbeda, maka nggak bisa. Nah, kita lihat. Nah, tadi sudut pusat ya, teman-teman. Nah, ini. Siapa tadi yang 180 derajat? Alfa. Alfa tadi adalah sudut pusat. Sudut pusat lebih besar daripada sudut keliling ya. Nah, berarti kita akan membuktikan apakah apakah beta itu besarnya 2 kali alfa. Nah, kita akan membuktikan ini. Karena tadi sudut pusat 180, sudut keliling 90 derajat ya, teman-teman ya. Sekarang perhatikan. OA, O ke A yang ini, apakah sama panjangnya dengan OB? Nah, teman-teman, ini kan O kan pusat lingkaran. O pusat lingkaran, saya tulis di mana sini ya. O adalah pusat lingkaran. Kan titiknya di tengah lingkaran ya, jadi dia pusat lingkaran. Maka jarak O pusat ke titik A titik terletak pada lingkaran, dan B juga terletak pada lingkaran, maka ini adalah jari-jari. Nah, pasti panjangnya sama. Oke. Kemudian, kalau OA sama OB itu panjangnya sama, berarti kita dapat segitiga. Segitiga OAB adalah sama kaki dong. Sama kaki ya teman-teman ya. Karena OA dan OB adalah jari-jari lingkaran. Oke, kalau dia adalah segitiga sama kaki, nah ini kakinya, maka kita bisa melihat bahwa sudut OAB, nah di sini, itu besarnya sama dengan sudut ABO di sini. Di kakinya pasti sama apa? Sama besar. Ini juga alfa. Nah, maka di sini sudut OAB sama dengan sudut ABO. Itu ya teman-teman ya. Pokoknya kalau ada segitiga sama kaki, nah ini sama kakinya, maka sudut di kakinya pasti akan sama. Nah, kalau di sini X, maka di sini X. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian, kalau sudah, nah kita ingat lagi, kalau kalian dapat segitiga, apa? Saya gambar di mana, di sini aja ya teman-teman ya. Segitiga. Nah, kalau ini sudut A, yang ini B, ini C, ini saya pakai O ya, biar sama dengan ini ya teman-teman ya. Nah, tadi ini R, ini R juga gitu ya. Lihat segitiga yang ini teman-teman. Nah, yang ini. Oke. Nah, tadi sudut di A itu alfa, sudut di B adalah alfa juga. Nah, teman-teman, ini sudut O. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut O, itu besarnya berapa teman-teman? Oke, 180 ya teman-teman. Oke, sudut-sudut di segitiga itu pasti jumlahnya 180. Oke, nah kemudian sudut A tadi udah diketahui alfa, sudut B juga alfa. Nah, sudut C kita mau cari. Sudut C itu nama lainnya adalah AOB ya teman-teman ya. Sudut AOB. Karena yang kita mau cari adalah sudut O, maka O-nya ada di tengah. Sama dengan 180. Oke. Nah, alfa tambah alfa berapa? Oke, 2 alfa ya. Kok sama dengan? Sorry. Ini ditambah ya. Oke, ditambah sudut AOB sama dengan 180. Nah, kita mau cari sudut AOB. Berarti 2 alfa pindah ruas ya, teman-teman ya. Maka kita ketemu nih sudut AOB sama dengan 180 dikurangi 2 alfa ya.
2 alfanya pindah ruas. 180 derajat dikurangi 2 alfa. 2 alfa dari mana? Ini sudut A dan sudut B ditambah jadinya ada 2 alfa. Gitu ya teman-teman ya. Nah yang ini tadi dari segitiga sama kaki ya. Segitiga AOB. Kok AOB ya udah sama aja ya. Sama kaki. Kemudian yang ini tadi jumlah jumlah sudut segitiga pasti 180. Oke. Nah, kemudian teman-teman kita perhatikan bentuk yang ini. Nah, saya gambar bagiannya ini A, titik A, kemudian ini titik O, ini B, ini C. Nah, teman-teman, kalau AOB, sudut AOB ditambah sudut BOC itu kan mereka membentuk, nah kalau ini, nah ini membentuk garis lurus, maka jumlahnya pasti 180 gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kan BOC udah diketahui di sini beta besarnya. Nah, berarti BOC kita ganti beta, berarti sudut AOB ditambah beta sama dengan 180 derajat. Berarti sudut AOB sama dengan 180 dikurang. Nah, ini betanya pindah ruas. Oke, nah ini kita ganti ke sana. Berarti sudut AOB bisa kita ganti juga pakai 180 derajat dikurangi beta. Nah, ini dari sudut berpelurus. Berpelurus. Oke, teman-teman ya. Kemudian, nah, teman-teman ini adalah persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan satu disama dengankan dua. Kenapa satu sama dengan dua? Karena ini kan sudut AOB. Ini AOB kan? Sudut AOB sama dengan sudut AOB. Nah, AOB yang pertama tadi yang ini 180 derajat dikurangi 2 alfa. Terus persamaan yang kedua yang ini 180 derajat dikurangi beta. Nah, teman-teman 180, 180 karena sama dengan maka dia hilang ya. Kemudian min beta kita pindah ruas ke kiri jadi beta sama dengan nah min 2 alfa kita pindah ruas kanan. Jadinya 2 alfa. Nah, teman-teman terbukti ya, terbukti. Terbukti bahwa tadi beta adalah sudut pusat, kemudian alfa tadi adalah sudut keliling. Jadi sudut pusat besarnya 2 kalinya sudut keliling, gitu ya teman-teman ya. Jelas? Ini untuk kasus satu. Oke, paham ya? Nah, saya silahkan nanti ditonton lagi. Kalau kurang paham, diulang kembali ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada kasus berikutnya. Nah, kalau kasusnya muncul seperti ini, kalian disuruh membuktikan lagi apakah sudut pusat besarnya masih 2 kali lipatnya dari sudut keliling. Buktikan. Oke, teman-teman. Ada clue-nya nih petunjuk. Buatlah diameter yang melalui titik A, kemudian ke titik pusat lingkaran. Nah, karena diameter berarti harus sampai mana? Silahkan nanti kalian buktikan ya teman-teman ya. Apakah tadi beta sama dengan 2 kali alfa. Untuk kasus yang ini. Oke, teman-teman. Silahkan dicoba. Semoga kalian bisa. Oke. Sekian video hari ini. Silahkan dikerjakan. Silahkan ditonton lagi. Kalau nggak paham, nanti silahkan dikerjakan soal-soal berikutnya. Oke, teman-teman. Oke, semoga membantu ya.